Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah sehingga kita masih bisa berkumpul seperti biasanya, Bu Ibu ya. Apa kabarnya Bu Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih luar biasa ya. Terima kasih Bu Ibu sempat hadir pembelajaran kita selanjutnya yang hari ini. Oke, sebelum mulai kita absen dulu ya seperti biasa. Ibu Anita. Saya Pak. Hadir, oke. Ibu Sri. Saya Pak. Oke, hadir. Ibu Tuti. Saya Pak. Oke, nampaknya hadir semua. Terima kasih Bu Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengingat dulu pelajaran kita yang kemarin Bu ya, tentang gizi dan kesehatan anak. Ayo, siapa yang ingat pelajaran kita yang kemarin? Satu, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Oke, pentingnya layanan kesehatan gizi dan ibu hamil. Terus yang kedua Bu? Pentingnya gizi untuk anak dan untuk ibu menyusui dan balita. Oke, kedua pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Oke, terima kasih Ibu Tuti ya. Benar sekali, luar biasa jawabannya. Oke, Bu Ibu, kemarin kita belajar dua sesi tentang gizi dan kesehatan. Hari ini lanjutannya Bu, kita belajar tentang kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Nah, di sini juga nanti kita belajar mengenal tentang penyakit yang biasa dialami oleh anak dan pentingnya cuci tangan, jamban yang baik. Oke Ibu, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, apa saja sakit yang pernah dialami oleh anak-anak? Ayo. Sakit batuk pilek. Batuk pilek. Oke, terima kasih Ibu Tuti ya. Apakah anak pernah mengalami diare? Pernah. Oke. Apakah anak pernah mengalami cancingan? Pernah. Pernah. Apakah anak pernah terkena malaria? Pernah. Pernah. Oke. Sebelumnya kita coba menterpilan dulu Bu ya, tentang gizi dan kesehatan anak, tentang kesakitan dan kebersihan lingkungan. Kita sama-sama belajar di sini. Itu benar Bu, benar. Apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di Ayo. Oke, Bu Ibu sudah lihat semua ya filmnya Bu Ibu ya? Oke. Tentang video film tadi itu tentang diare. Oke, apa itu diare? Ada yang tahu Ibu-ibu? Penyakit Bu ya? Semacam penyakit. Nah, kenapa diare itu berbahaya? Karena untuk kesehatan anak. Oke, di sini kita coba bahas Bu ya. Nah, ini diare. Diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, terus apakah ASI dan MPASI? Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, ketika anak-anak ibu mengalami diare, berikan oralit Bu di sini, ya. Nah, terus segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Nah, bagaimana mencegah diare? Ada yang bisa? Ayo ibu-ibu, bagaimana mencegah diare? Memperhatikan gizi anak. Oke, terima kasih Ibu Sri ya. Benar sekali, memperhatikan gizi anak. Oke, cegah diare yaitu dengan memperhatikan gizi anak. Benar kata Ibu Sri tadi, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, minum air yang sudah masak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Oke, paham Bu ya di sini? Apa itu diare? Jadi diare itu buang air besar encer berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Bagaimana mencegahnya? Kasih oralit Bu ya. Nah, kasih oralit, terus bawa ke fasilitas kesehatan. Kalau kita di dusun ini puskesmas ya, puskesmas Langit. Nah, ini nanti diarahkan oleh dokternya. Oke, paham ya? Paham tendere. Oke, selanjutnya ada yang paham tentang malaria, cacingan. Oke, cacingan. Ada yang paham Bu, cacingan? Biasakan ini yang terjadi pada anak ya Bu ya. Ibu Tuti pernah anaknya terjadi cacingan? Pernah Bu ya? Oke, coba buka buku pintarnya Bu. Buku pintarnya, silakan dibuka buku pintarnya tentang cacingan. Oke, sesuai tadi pertanyaan, apa itu cacingan? Nah, di sini. Gangguan kesehatan. Oke, benar sekali Ibu Tuti ya. Jadi cacingan gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Nah, ini ada jenis-jenis cacingnya. Pencegahannya bagaimana Ibu-ibu? Ayo, ada bantu jawab. Dengan bersih, potong kuku pendek. Oke, benar sekali. Bersihkan kuku anak ya. Jadi kalau kuku anak kotor, pasti itu banyak cacingnya. Jadi kuku-kuku anak ya. Jadi cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Potong kuku pendek, bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. BAB dan buang air kecil, buang air besar di jamban yang sehat. Nah, nanti kita belajar apa itu zaman sehat, bagaimana zaman sehat, dan bagaimana mencuci tangan yang baik. Nah, dengan penampung air dan tutup dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah Bu ya, ada kesakitan-kesakitan yang sering terjadi pada anak. Yang pertama diare, terus cacingan. Ayo Bu ya, paham ya? Nah, coba Ibu Sri, baca lagi nih Bu, apa itu kecacingan Bu? Bisa kelihatan Bu ya? Ayo Bu, baca Bu. Ayo. Gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Oke, benar sekali. Jadi mengganggu usus anak. Itulah biasanya yang terjadi kesakitan pada anak, Bu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya malaria. Ya, ada lagi yang namanya malaria. Biasanya ini sering terjadi pada anak, Bu ya. Nah, jadi diare, cacingan. Nah, ini ada lagi malaria. Ada yang bisa bantu jawab apa itu malaria, Ibu? Ayo, Bu. Disebabkan oleh gigitan nyamuk. Oke, benar sekali. Terima kasih, Bu ya. Nah, jadi malaria ini disebabkan oleh nyamuk. Nah, disebabkan oleh gigitan nyamuk yang menghisap darah. Nah, yang mengidap. Pencegahannya yaitu memakai kelambu. Nah, anak-anak biasanya ibu-ibu rutinlah pakai kelambu. Jadi biar nyamuk itu tidak gigit anak kita, ya. Anti nyamuk bertesipida tidak berbahaya seperti sopel gitu kan. Nah, kalau ibaratnya ada gejala diare, kecacingan, dan malaria, kemana kita harus bawa dulu? Ke fasilitas terdekat, benar juga, ke fasilitas kesehatan. Nah, bawa ke puskesmas seperti tadi, Bu ya. Nah, terus memanfaatkan KIS, BPJS. Nah, paskes tingkat pertama biasanya puskesmas, ya. Jadi kalau ibaratnya anak mengalami gejala-gejala yang kita sebut tadi, satu apa? Diare. Terus cacingan. Ketiga malaria. Nah, jadi harus bawa ke fasilitas kesehatan. Wajib Bu ya, jangan sampai anak kita kesakitan dulu, ya. Jadi harus kita bawa ke fasilitas kesehatan. Nah, terus pentingnya pencegahannya tadi dengan cara kebersihan kan. Nah, terus adanya pentingnya cuci tangan. Ya, cuci tangan. Ada 5 langkah Bu, cuci tangan. Basahi satu, yuk baca dulu Bu. Basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir.
Nah, jadi kalau kita mencuci tangan, basahi seluruhnya dengan air yang mengalir. Apalagi sekarang kan lagi trennya masalah virus, jadi rutin cuci tangan agar kita terhindar dari namanya penyakit. Oke, cara yang kedua, gosok sabun ke telapak, terus punggung tangan dan sela jari-jari. Ini sela jari-jari, Bu ya. Nah, terus bersihkan bagian bawah kuku. Nah, bagian bawah kuku dibersihkan. Terus bilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, jadi kenapa harus mengalir? Karena air bersih yang mengalir itu tidak terkontaminasi. Jadi air yang mengalir, jangan air yang sudah dipakai dibersihkan lagi pakai air itu. Jadi kita belum tahu kan kalau ada penyakit di air itu. Nah, terus keringkan tangan dengan handuk, tisu, dan mengibaskan tangan. Nah, ini ya. Jadi dengan tisu. Nah, ini contoh bisa dibaca, Bu, bisa dilihat, Bu ya. Terus kapan waktu yang bagus untuk mencuci tangan? Ayo, Bu, ada yang bisa bantu jawab. Kapan? Sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah makan. Benar sekali, Bu Sri. Sebelum mengelola hidangan. Sebelum mengolah hidangan makanan. Terus Sebelum menyusui. sebelum menyusui. Sebelum memberi makan bayi. Sebelum memberi makan bayi. Sudah buang air besar. Sesudah buang air besar dan kecil. Ya. Terus sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi ajarkan anak-anak kita agar bagaimana pentingnya itu mencuci tangan untuk kesehatan. Ya. Nah, inilah caranya agar kita terhindar dari namanya diare, cacingan, dan malaria. Kalau malaria tadi biasanya dari nyamuk. Terus oke, Bu ya, jadi itulah pentingnya cuci tangan tadi, Bu ya. Nah, kita terus belajar tentang kriteria jamban sehat. Ibu, paham itu apa namanya jamban? Tempat buang air. Oke, terus tempat buang air besar dan kecil. Nah, jadi kalau jamban sehat itu, kenapa pentingnya jamban sehat? Agar terhindar dari namanya penyakit. Oke, ini kriteria yang pertama, ayo baca, Bu. Tidak mencemari sumber air bersih. Jadi harus jauh 10 meter dari sumur yang terlalu dekat. Itu contoh jamban yang sehat. Terus tersedia air bersih. Tersedia kloset yang bersih. Tidak bau dan nyaman digunakan. Tersedia tempat cuci tangan yang memadai. Terus tetap kering. Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi jangan terlalu dekat dengan sumur kita. Nah, kan biasanya kalau kita masak air kan air sumur. Kalau terlalu dekat biasanya air itu terkontaminasi, terkotor juga. Ya, Bu ya. Jadi harus 10 meter berjarak paling ininya, Bu ya. Oke, paham, Bu ya? Jadi kenapa pentingnya jamban itu? Agar terhindar dari namanya penyakit. Banyak sumber penyakit itu, Bu ya. Jadi untuk menjaga kesehatan, ayo sampai tadi ingat yuk. Caranya 1, cuci tangan. Menggunakan air bersih. Terus menjaga kualitas air. Digunakan untuk memasak. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Biasakan buang air besar di jamban sehat dan buatlah jamban keluarga. Gunakan KIS atau BPJS untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, jadi kalau ibaratnya anak kita mulai kesakitan, misal tadi diare, cacingan, malaria, bawalah ke tempat kesehatan. Oke, Ibu paham, Bu? Oke, terima kasih, Bu ya. Ada yang ingin bertanya, Bu? Cukup? Cukup. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita ulangi lagi. Apa itu diare tadi ya? Ada yang namanya diare, cacingan, malaria, terus jamban sehat. Apa pelajaran kita hari ini? Pentingnya cuci tangan. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, untuk besok kita ada modul baru ya. Nah, jadi tolong dibawa buku pintarnya lagi.
Nah, ini apa yang kita pelajarkan hari ini tolong diterapkan di rumah.